Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini istimewa. Semoga kita bisa semuanya mensyukuri karena kita bisa menuntut ilmu, dan saya sebut istimewa karena tema kajian kita berbeda dari tema-tema yang biasanya. Hari ini kita ngaji tentang kesehatan, dan alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita Ustadz Abdurrahman Dhani. Dia jauh-jauh dari Bogor berkeliling, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk mampir di Madiun sehingga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari yang nanti insya Allah akan beliau bagi. Sore hari ini juga spesial karena tema ini dikhususkan pada kaum ibu-ibu, ya. Tema yang diambil adalah mayoritas penyakit ada pada kaum wanita dan bagaimana mengatasinya. Maka ini sungguh penting bagi ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan sebagaimana tadi telah kami share di grup. Maka silakan nanti untuk ditanyakan melalui tulisan secari kertas, dan bagi yang sudah mengirimkan via WA juga tidak mengapa, nanti bisa kita bacakan dan kita pilih terutama yang mungkin berkaitan dengan tema, ya. Namun sebelumnya kami berharap agar jika tempat di bawah tidak cukup, maka mohon kiranya untuk mengambil tempat yang di atas, dan yang di atas itu seharusnya bagi yang usianya masih muda, ya. Yang muda ngalah naik, ya. Yang di bawah itu untuk ibu-ibu yang sudah sepuh, ya. Maka mohon pengertiannya untuk bisa bertoleransi kepada ibu-ibu yang sepuh yang juga ingin mengetahui tentang kesehatan. Biasanya penyakit datang setelah usia senja. Baik, kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terpilih kami sediakan hadiah spesial, ya. Ada magic share, ada kompor gas, dan ada ada rantang susun, ya, rantang susun insya Allah. Karena yang ikut ibu-ibu, maka ini hadiahnya juga spesial yang mungkin lebih bermanfaat bagi dapur. Baik, kita bisa langsung mulai kajian sore hari ini bersama dengan Ustadz Abdurrahman Dhani. Kepada beliau kami persilakan. Bagi yang bertanya melalui WA bisa dijadwalkan ke WA saya, ya. Langsung bicara si Putri, ya, kita nomor WA saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini dalam rangkaian yaitu Safari Dakwah bersama teman-teman Muslim Biker Indonesia Jawa Timur, kita akan membahas satu pembahasan topik terkhusus kaum wanita. Pembahasan yaitu dari mayoritas masalah kesehatan yang muncul pada kaum wanita. Ya, kaum wanita yang muncul dari khas masalah mereka dari masalah kesehatan biasanya terkait dengan masalah-masalah yaitu masalah hormon. Ini masalah yang paling utama, karena mereka Allah ciptakan dalam keadaan mereka dengan kondisi kewanitaan mereka, haid dan nifasnya tak lepas dari yaitu peran hormon dalam tubuh mereka. Kalau kita lihat masalah-masalah kesehatan yang muncul pada mereka adalah masalah seperti misalkan nyeri ketika haid, keputihan, kemudian juga endometriosis, juga haid tidak teratur, juga masalah kemandulan, juga masalah seperti keguguran karena dinding rahim terlalu tipis, juga diantaranya disebabkan seperti dinding rahim terlalu tebal sehingga sulit untuk hamil, juga disebabkan diantaranya janin yang tidak berkembang, juga disebabkan diantaranya yang muncul pada masalah wanita seperti ketika hamil terjadi hiperemesis, muntah yang berlebihan. Juga muncul diantaranya pada kaum wanita yaitu darah tinggi ketika hamil. Banyak sekali masalah-masalah pada kaum wanita. Nah, masalah-masalah ini mayoritas yang muncul pada masalah kaum wanita, terkhusus kaum wanita, adalah masalah diantaranya pola makan. Kembali lagi pola makan, ya, semua itu kembali mayoritasnya adalah pola makan. Adapun penyakit yang lainnya bukan khusus pada kaum wanita, seperti masalah kolesterol, asam urat, kencing manis, ya, darah tinggi, dan masalah-masalah yang lainnya. Ini masalah yang mushtarak, bisa pada kaum wanita, juga bisa juga pada kaum laki-laki. Nah, mayoritasnya laki atau wanita, sebabnya sekali lagi 90% adalah karena makanan. 90% adalah makanan. Nah, adapun pada kasus dari dalam tubuh, 90% adalah kejiwaan. Dari luar mayoritasnya makanan.
dari dalam mayoritasnya kejiwaan. Semua ini mempengaruhi rahimakumullah jami'an. Konsep contoh dan misal pada kasus seperti kasus sering terjadi keguguran, kita mau ambil contoh saja. Nah, karena nggak mungkin ada laki-laki mengalami keguguran, ya, keguguran pada kaum wanita. Makanya istilah hamil pakai lafadz bahasa Arabnya mudzakkar, hamil, wanita hamil. Ya, Allah nggak bilang atau Rasulullah juga nggak menyampaikan wanita hamilah pakai tak marbutoh, nggak perlu, karena nggak ada laki-laki hamil. Ya. Makanya dalam lafadz syar'i disebutkan orang hamil ya wanita hamil, nggak perlu hamilah. Ya, karena nggak ada ceritanya laki-laki hamil. Kita akan bahas contoh aja konsep bahwasannya contoh ini keguguran kok kaitannya sama pola makan. Ada apa dengan pola makan? Nah, terkait dengan keguguran kita akan ulas. Coba kita lihat di papan tulis. Kita lihat contoh pada kasus keguguran ada kaitan sama makanan. Kok bisa? Ini misalkan rahim, ini rahim, terus nanti ini ada tuba falopi. Di sini ovariumnya. Ya. Ini tuba falopi. Ini induk telur. Ini ovarium. Ya. Nah, ini semua masalah kewanitaan, masalah pada kaum wanita sangat terkait erat faktor luar. Faktor luar kita katakan tadi yaitu makanan, minuman. Faktor dalam pengaruh kejiwaan. Sangat penting. Beberapa kasus terkait dengan kaum wanita. Permasalahan ini pertama, misalkan adalah kondisi Allah, farj atau kemaluan, atau bahasa sekarang misalkan kira-kira kondisi kita sebut saja vagina, ya, kita katakan misfi, vagina wanita sering terjadi apa? Kelembapan, keputihan juga terjadi keasaman. Ini juga pengaruh terkait dengan kesuburan. Vagina kalau keputihan berarti banyak lendir. Baik. Kalau banyak lendir, apa yang menjadi masalah? Menghambat sperma. Kalau banyak sperma yang ada di sini, dia akan terhambat oleh lendir yang harusnya jalan kencang, misalkan kecepatan 120 km/jam, jadi kendor karena lendir, jadi kecepatannya berkurang. Padahal Allah sudah berfirman, kata Allah apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu dicipta dari air yang memancar. Air laki-laki memancar itu berarti apa? Orang yang sehat, laki-laki yang sehat. Kalau laki-lakinya nggak bisa memancar, mengeluarkan sperma, bisa jadi apa? Menghambat terjadinya proses kehamilan. Sekarang laki-lakinya bisa memancar, tetapi wadahnya bermasalah, terlalu banyak lendir. Akhirnya apa? Akhirnya akan menyebabkan sperma gak lancar alat kelamin ini. Kemudian berikutnya, karena keasaman akan menyebabkan apa? Sperma mati keasaman. Ya, ini semua adalah penyebabnya pola makan, keputihan
kemudian sering makan panas ketemu panas, jadinya lembab, berlendir, kemudian jadinya terlalu asam bunuh sperma. Makanya Allah sudah berfirman, ya, khuliqa min ma'in mahin. Manusia diciptakan dari air yang hina, ya, yaitu sperma laki dan wanita. Airnya hina, ya, sudah airnya hina, mereka lagi lemah. Mereka lemah untuk masuk ke sini bisa mati, bisa kena kematian, bisa macet. Ya, sudah hina, betul-betul hina, dia hina plus dia lemah. Ya, dia lemah. Makanya Allah juga berfirman bahwa manusia diciptakan apa? Min dha'f. Manusia diciptakan dalam kondisi apa? Lemah. Termasuk lemah itu spermanya juga lemah. Sperma itu nggak bisa ketemu ovum sel telur kecuali atas izin Allah. Allah beri keluarkan, Allah berikan dia untuk bisa berjumpa. Di sini berjuang, betul-betul berjuang. Makanya dicipta dalam kondisi betul-betul dia lemah. Ya, nah, kemudian masih itu setelah sperma ketemu di sini, ini masih perjuangan untuk ketemu tuba kolopi di pipa tuba kolopi 18 cm di rahim, masih berenang. Sudah sini kemungkinan, ya asalkan dia sudah nggak sehat. Ya, untuk ketemu di bawah di sini ada sel telur yang menunggu, sel telur yang menunggu. Dan dalam 1 bulan, di tengah bulan 2 pekan, di tengah bulan itu saatnya subuh ini sel telur. Makanya sepekan setelah haid dan seminggu sebelum haid itu waktu yang tidak sesubur atau bahkan tidak subur. Seperti ketika 2 pekan di tengah-tengah bulan. Nah, dari antara suci dan haid. Nah, maka ketika di sini berjumpa dengan sel telur, coba ketika terjadi apa? Ovulasi, pembuahan. Ya, ketika terjadi pembuahan sperma dan ovum, ya, maka saat itu ajib termasukkan dari kekuasaan Allah. Ketika ada satu sperma yang masuk, sekali keluar sperma sekali dikeluarkan itu ada 3 cc. 3 cc ini sekitar berapa sperma? 300 sampai 360 juta sperma. Ada yang cipta Allah. Dari sekian jumlah itu yang masuk ke sel ovum cuma 1. Setelah ketemu, Allah jadikan sel telur tadi terbungkus dengan keras kuat sehingga tidak ada sperma lagi yang masuk. Setelah itu baru dia turun, tapi ketika turun di sini disiapkan oleh hormon namanya corpus luteum. Corpus luteum. Inilah dia yang menyebabkan dinding rahim itu tebal. Untuk apa? Untuk ini tidak ada bulu-bulunya, tebal yang putih. Yang putih apa? Tadi kalau sudah jadi apa? Zigot. Ya, nah, terkumpullah di dinding rahim. Makanya kadang ketika hamil pertama kadang ada sedikit pergerakan. Kenapa? Karena ini baru nempel, membentuk. Nah, terjadi guguran di antara sebuah guguran, dinding rahimnya tipis. Dinding rahim tipis karena apa? Karena ininya kacau, korpus luteumnya. Siapa yang mengendalikan dia? Otak. Yang mengendalikan dia apa? Di otak ada namanya kelenjar apa? Kelenjar pituitari. Kelenjar itu apa? Master of gland, rajanya kelenjar. Kenapa ini kacau? Karena apa? Karena perut, ya. Karena makanan minuman yang kacau. Jadi katanya begitu guguran ternyata makanan minuman. Sebaliknya kadang ini dihasilkan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak
in vitro belum jadi rahim. Jadinya apa? Gak mungkin kan untuk hamil. Coba bayangin. Kenapa? Lagi-lagi makanan. Keputihan karena makanan. Jadinya terlalu lembab. Keasaman juga karena makanan. Panas ketemu panas, jadinya terlalu asam. Coba. Ini terkait mandul. Ya, kadang orang yang mandul, orangnya ciri-cirinya hormon kacau, terlalu kurus, kurusnya berlebihan, atau gemuknya berlebihan. Ini ciri-ciri orang kacau yang nampak dari luar. Terkadang ada orang normal. Normal apa? Normal penampilannya, tubuhnya gak terlalu kurus, gak terlalu gemuk, tapi hormonnya kacau. Taunya dari mana? Diperiksa sama lab. Diperiksa lab, ketahuan seperti apa? FSH meningkat. Ya, ada LH, ada progesteron, ada estrogen dan seterusnya. Ada yang testosteronnya tinggi. Wanita kalau testosteronnya tinggi, makanya kadang kurang kumis. Ya, gitu ya. Nah ini kalau tinggi, FSH kalau tinggi, ya, dokter di awal melihat dari penelitian mereka FSH tinggi ternyata apa? Bisa membunuh ovum. Nah, sehingga apa? Gak hamil-hamil. Ini sebab di antara pengambilan darah itu. Ya bisa dipahami. Ya pengalaman kami ada suami istri, ada yang 7 tahun gak punya anak, 5 tahun gak punya anak, ada yang lebih dari itu gak punya anak. Tanya gimana solusinya? Solusinya gampang. Solusinya apa? Ini pola makan nanti akan kita bahas nanti malam. Ya nanti malam nanti lagi ibu akan kita bahas ini. Ketika pola makannya diperbaiki, subhanallah, hormonnya normal. Haji 2 bulan disiplin, rutin, kemudian suaminya jadi alhamdulillah istri saya sudah hamil 40 hari. 3 bulan lalu, 3 bulan yang lalu jadi lagi, alhamdulillah istri saya sudah lahir. 7 tahun punya anak, ternyata tingkah lakunya ini perutnya. Tinggal lakunya perut, kacaukan hormon, coba balik ke mana? Kalau kita menaruh, berakhir menaruh, dan kemana-mana coba. Ya, ayolah yang mengolah jalan-jalan. Termasuk orang yang darah tinggi ketika hamil, sama pola makan. Sampai ada ketika mau melahirkan, hamil tua, ya sering kejang-kejang. Ya, ini memang lagi-lagi pola makan. Ya. Contoh pada kasus keputihan aja, kita ambil contoh. Wanita keputihan, kadang kemarin ada yang kasus, ada yang tanya di Lamongan. Anaknya umur 5 tahun, 5 tahun sudah keputihan. Coba, subhanallah, katanya anaknya sering pilek. Kalau dikasih timun, langsung keputihan. Iya, sering pilek ini menunjukkan dia apa? Dia sudah banyak kelembapan juga. Makanya juga kasih timun tambah keputihan. Ini paket. Nah, makanya panas dan dingin harus selalu diseimbangkan. Kalau seandainya keputihan, misal pergi ke dokter dikasih ada kapsul permisi yang dimasukkan perfak, ya perfak itu dimasukkan vagina. Permisi apa namanya? Ya, namanya misalkan Nystatin, dimasukkan ke alkitab, ya sambil dikasih air di situ, kemudian anak sembuh. Oke, sembuh. Kemudian ada yang pakai daun sirih, ya pakai daun sirih. Daun sirih. Kenapa pakai daun sirih? Karena ini lembab. Daun sirih itu panas kering. Makanya daun sirih cocok untuk apa? Orang yang pilek, COVID, untuk apa? Istinsyaq cocok sekali. Ya, untuk keputihan juga cocok kenapa? Untuk menghilangkan kelembapan yang berlebihan di sini. Bisa dipahami? Ini. Tapi walaupun pakai ini pakai cara apapun mungkin sembuh. Sembuh sampai kapan? Sembuh sampai efek obat itu berlangsung. Kenapa? Karena hakikat makanannya tidak diubah. Makanannya tetap apa? Dia nggak paham pola makan yang benar. Sehingga ketika obat ini fungsinya hilang, akan
belum mengobati sebab, hanya mengobati gejala kemudian, tapi sebabnya nggak dia obati. Nah, sama kalau ada kasus wanita ya misalkan menstruasi tidak teratur, sama ini hormon semua, ini hormon jadi head. Pada kasus wanita sama ya, kemudian apalagi kista, termasuk miom, kanker rahim, sama wanita juga, termasuk juga tumor payudara. Kadang terjadi pada orang yang tidak mau menyusui anaknya, tapi dalam syariat anak itu disusui. Sebagian wanita tidak mau menyusui anaknya, kenapa? Karena khawatir payudara telur, sehingga anaknya dikasih susu formula. Ini kebalikan. Akhirnya apa? Timbullah tumor di payudara, stagnasi peredaran darah di payudara, ya, sehingga timbullah bengkak. Nah, itu contoh. Ya, contoh yang pada kasus yang lainnya, pada kasus mayoritas kaum wanita, lihat, Anda saksikan. Mungkin di sini kalau ada yang kena bisa dipelajari. Pada kaum wanita, permisi, ini ada payudara. Ini sering terjadi. Kalau Anda lihat yang sering terjadi, kasus kanker dan tumor payudara itu di sebelah kiri, sering ya. Nah, sebelah kanan juga ada, tapi jarang. Biasanya kalau sebelah kanan itu terkait dengan murni, diantaranya hormon kacau. Diantaranya ada karena kaum wanita kasus payudara masalah. Ya, ada kemarin ketika di Malang ibu cerita payudara sendiri saya sudah diangkat, tapi kemudian saya kena kanker usus. Kenapa? Karena operasi itu nggak jadi. Di sini ada sumbatan, ya, ada sumbatan di mana? Di payudara ada sumbatan. Sumbatan bisa karena apa? Orang kalau sumbat darah bisa karena trauma. Habis jatuh ada sumbatan. Bisa karena apa? Darahnya terlalu apa? Pekat, kental. Kenapa kental? Karena kebanyakan makanan manis pekat. Karena makanan manis. Ya, sehingga darahnya kental. Sehingga tersumbat. Ketika ada sumbatan, ya, kalau teori sekarang dokter modern menyebabkan kanker payudara, diantaranya apa? Karena oksidan. Oksidan ini sebenarnya yang menyebabkan darah itu apa? Pekat. Ya, nah, kemudian bersumbatan. Ketika ada sumbatan, di sini tersumbat. Berarti darah di atas kecil. Di sumbatan ini akhirnya apa? Darah kecil di atas yang di bawah numpuk. Akhirnya apa yang terjadi? Sel jaringan apa? Overload nutrisi darahnya. Darahnya berlebihan, ya sudah, akhirnya sel-sel banyak konsumsi darah. Disitulah timbul tumor. Kalau nggak diobatin jadi kanker. Ya, kalau tumor jinak ya tumor. Kalau tumor ganas ya namanya kanker. Kalau tumornya terlalu besar. Nah, makanya kalau habis dibiopsi, kenapa tambah parah? Karena habis dibiopsi ada pembuluh darah yang bocor, sel tambah besar. Nah, itu konsepnya. Berarti caranya gimana? Bebaskan sumbatan ini. Ya, kalau sudah tersumbat, ini saraf dan darah udah kencang. Makanya kalau ada orang kena apa? Kena tumor atau kanker payudara, lihat. Ini perutnya sebelah kanan ada sakit, paha kanan sakit, ini sakit. Nah, ketiak juga benjol. Makanya kalau ada istilah metastase, apa? Ini jalur ini hanya jadi bengkak, nanti bengkak lagi di sini, bengkak lagi di sini. Kalau ini diangkat solusi bukan solusi, karena sumbatan masih dan saraf-saraf yang pegang masih. Ya, akhirnya kalau habis operasi dia muncul lagi, di usus muncul lagi, ini konsepnya. Sekali lagi pola makan sangat penting. Ya, pola makan sangat penting. Hanya ngomong masalah kaum wanita yang munculnya ya juga sama dengan kaum laki-laki, masalahnya masalah makanan. Masalahnya makanan. Nah, dan kalau Anda lihat pada kasus kaum wanita, Allah ciptakan kaum wanita dengan haid dan nifas.
Ketika kaum wanita sudah tidak haid, barulah semakin banyak muncul kasus kaum wanita. Kenapa? Karena sebenarnya darahnya kuat. Ketika usia kayak gini, hormon udah kacau, muncullah penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, muncullah penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya sekali lagi pola makan tambah harus diperhatikan. Ya, ketika sudah usia, apalagi menopause. Ada orang yang menopause-nya kadang cepat maju. Ada orang yang menopause-nya malah mundur. Ternyata terkait dengan pola makan juga. Nah, coba makanya 90% penyebab masalah kesehatan pada kaum wanita juga pola makan. Juga pola makan. Ini masalah yang khusus pada kaum wanita. Nanti ada juga masalahnya mustarak. Artinya mustarak apa? Laki dan wanita sama-sama penyakitnya. Diabetes sama-sama diabetes, asam urat sama-sama asam urat. Nah, itu lain cerita. Taib. Rahimakumullah. Ya. Pada kasus yang sering Anda perhatikan, coba. Anda mungkin ada di antara ibu-ibu punya anak yang masih perawan. Kenapa sih sering muncul masalah pada wanita yang masih perawan? Jerawat. Jerawatnya besar-besar. Ya, kadang juga ada keputihan terus. Ya, juga ada di antaranya haidnya nyeri ketika haid. Ya, kemudian ada yang juga haidnya nggak teratur. Ini masih perawan. Sama, lihat anak Anda biasanya makan apa coba? Ngefek sekali. Termasuk ada kasus di antaranya anak wanita yang suka mengkonsumsi mayoritas dingin-dingin, sering konsumsi timun, ya, kebanyakan minum air. Ini ternyata juga menimbulkan apa? Kelembapan yang berlebihan, dingin berlebihan. Akhirnya anaknya mager. Ditanyain, nak, kok kamu nggak nyampu rumah? Mager mah, ya, malas gerak. Kenapa? Karena malas. Ya, kenapa malas? Karena tubuhnya terlalu dingin. Ya, tubuh terlalu dingin. Nah, tubuh terlalu dingin ini juga ngefek bagi tubuh dia. Di antaranya apa? Ngefek di antaranya ke otak. Dia disuruh hafalannya lemot. Ketika belajar di pondok misalkan, konsentrasinya berkurang. Nah, juga di antaranya sering keputihan. Ternyata kebanyakan minum juga bahaya. Makanya minum tetap sedang-sedang. Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan, ya. Makan dan minum jangan berlebihan, ya. Bukan hanya makan jangan berlebihan, ternyata minum juga jangan berlebihan. Nah, untuk kita dekatkan pemahaman sambil kita gambar lagi insyaallah. Papan lupa. Iya. Biasanya kan cuma di tempat besar. Tempat besar. Ini. Keluar enggak apa? Satu aja ini. Taib. Pak Yoga piket menghapus. Taib. Allah sudah berfirman. Belajar untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la
tusrifu. Kata Allah apa? Makanlah kalian. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Terus apa? Jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Kalau makan berlebihan, ya, makan berlebihan, minum berlebihan, nggak dianjurkan. Makanya enaknya apa? Sedang-sedang saja. Sama minum berlebihan, ya juga gitu. Kurang minum juga masalah. Kalau minum berlebihan, jadinya tubuh apa? Tubuh apa kira-kira? Tubuh dingin. Ya. Kalau minum kurang, ya juga gitu. Tubuh kering. Makanya kalau ada orang kurang minum, biasanya apa? Batu ginjal. Ya kan? Orang kurang minum biasanya juga apa? Kulit suka kering, kaki pecah-pecah. Karena kelembapan berkurang. Ya, kulit kering, wajah kering. Ada orang mukanya wajah berminyak, ada wajah kering. Ini juga jadi apa? Barometer. Kalau kebanyakan air, tubuh dingin. Ada kata seorang ulama namanya Imam Zurnuji tahun 600 Hijriah. Dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, dia menyebutkan orang yang kebanyakan minum akan menyebabkan tubuh dingin. Kalau tubuh dingin, apa di antara dampaknya? Malas. Penyebab anak Anda malas di antaranya apa? Kebanyakan dingin, kebanyakan minum. Disebutkan oleh juga yang lainnya Imam Abu Husain Al-Baghdadi pada tahun 400 Hijriah dalam kitabnya Al-Mughni. Orang kalau kebanyakan dingin, apa yang terjadi? Hafalan lemah. Hafalan lemah. Termasuk apa? Ya, syahwat juga lemah. Kenapa? Ginjal terlalu dingin. Padahal ginjal ini seperti apa? Seperti busi. Ginjal ini seperti apa? Ini busi nih. Ya, busi kendaraan. Ya, misalkan ini busi. Busi. Oh, ini karburatornya. Ya. Sama, kalau ginjal, ini ginjal. Ginjal ada berapa? Paru-paru ada berapa? Harusnya kalau ada paru-paru ada ginjal-ginjal. Nah, karena ginjal ada dua, paru-paru ada dua, jadi paru-paru. Kalau ginjal dua, ginjal-ginjal. Nah. Dan jantung kita besarnya seperti kepalan tangan kita. Ini untuk menyalurkan pembuluh darah, ini untuk menyalurkan bensin. Ini kalau percikan api pada ginjal kecil, berarti api pada ginjal juga ini kalau kecil ke ginjal kecil, sehingga darah yang disebarkan atau bensin yang disebarkan apinya kurang. Sama, kalau ginjal ini apa? Terlalu dingin. Kalau ginjal dingin, api jadi kecil. Sehingga apa? Ke arah jantung apinya kecil. Kalau api kecil, percikan api di jantung untuk ke darah, keliling ke darah, juga peredaran darahnya juga kecil, kekuatannya dan dorongannya. Dorongannya kurang, kekuatannya kurang. Makanya kalau api sudah mengecil, kemudian tenaga ke jantung api juga kecil, apa yang terjadi? Di antaranya permisi. Kalau ini ke arah bawah, ini pusar manusia. Ya. Ini pusar manusia. Ya. Di sini ginjalnya sini, ya. Nampak ini, ya. Kemudian jantung sebelah kiri. Kalau darah kecil dialirin ke alat vital kecil. Jadinya laki atau wanita jadi yang frigid, dingin. Ya. Laki-laki bukan berdarah dingin, bersyahwat dingin. Juga perempuan bersyahwat dingin. Kenapa? Kebanyakan dingin. Darah itu sifatnya apa? Panas, lembab. Kalau sudah dikasih dingin, ya, nggak ada pemanasan ke organ-organ yang dikelilingi darah, kurang. Sebaliknya demikian. Kalau
darah ke atas, kemana? Ke arah kepala. Kepala di otak, akhirnya banyak lembab dan api kecil. Memori down, memori berkurang, konsentrasi berkurang, kepala keliengan, telinga berdenging, mata kabur, ya. Kemudian sering pipis, ya. Kemudian apa? Tangan tremor, bergetar. Kenapa? Aliran darah enggak lancar. Bagi kaum laki-laki, minimalnya terjadi apa? Kasus editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, kenapa? Aduh, Mas, kok cepat muntah, Mas? Iya, ibu sih yang salah ngasih makan saya. Saya setiap hari kasih timun terus sama ibu. Timun semangka, mana kambingnya, Bu? Gitu kan. Ibu terlalu ngirit sih. Gitu. Nah, ini coba ngefek banget, ya. Ngefek banget. Sama kembali lagi coba kalau kita tadabburi. Ini kalau terlalu dingin masalah. Terlalu dingin masalah. Dingin karena makanan. Ada dingin karena lain, dingin karena pikiran. Ini otak nih. Orang lagi apa otaknya? Stres, depresi, ya, gundah gulana, panik, takut. Akhirnya apa? Ini membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga yang besar orang stres itu. Kalau katanya dokter, ya, dokter modern, orang stres, kalori yang dibakar seperti apa? 7 kali ngitari lapangan sepak bola. Ini orang stres, makanya jangan stres, ya, sepak bola. Tuh, 7 kali muterin. Kalori dibuang terus. Kalau bahasanya kedokteran Arab dan Cina, maksudnya kalori, ini loh tenaga di ginjal. Kalau mereka teorinya kalori, dari makanan kita berkalori. Kalau menurut mereka yang dimaksudkan tenaga atau bilangnya qi, orang Cina. Kalau orang Arab tenaga, ya. Kemudian apa? Akhirnya dibuang-buang karena stres. Ya, makanya ya, kalau orang stres, coba Anda lihat coba. Pertama apa? Sabda Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inni a'udzubika min jarin su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Coba kata Nabi, doa yang diajarin Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang akhlaknya buruk. Dari tetangga yang akhlaknya buruk. Satu, tetangga akhlak buruk bikin kita marah, dongkol, jengkel, benci. Nah, kemudian ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuat ubanku keluar sebelum masa tuaku. Kalau ibu-ibu sudah banyak ubannya, berarti suami ibu bikin jengkel ibu. Kalau suami ibu banyak ubannya, ibu yang perlu dikoreksi. Ibu bikin jengkel suami ibu. Kalau dua-dua banyak ubannya, dua-dua ini bikin masalah. Kenapa? Sama-sama bikin sedih. Orang masih 30 tahun pada beruban. Kenapa? Ini sama-sama bikin stres. Ya. Akhirnya apa? Banyak tenaga yang dibuang, sampai apa? Otak nih kepanasan, sampai rambut warnanya putih karena kepanasan. Ya, makanya juga diantaranya ibu-ibu hati-hati, jangan sampai suami ibu nggak dilayani. Ya, Bu, chatting udah jauh, perjalanan dari jauh, safar, Bu, tolong ya, nanti malam loh Bu ya. Sudah di chatting SMS lagi, sampai rumah.
maaf mas, datang bulan. Ya Allah, musibah itu. Udah jauh-jauh 2 minggu safar sampai rumah musibah. Nah, sudah istri cuma satu lagi. Istri haid, suami ikut haid. Istri nifas, suami ikut nifas, ikut puasa. Nah, fa subhanallah, ya lihat seorang istri yang nggak pernah ngelayanin suami juga sering keluar uban. Kenapa? Sperma itu harusnya dikeluarin. Permisi akramakumullah. Kalau sperma nggak dikeluarin, otak ikut mendidih. Panasnya sperma naik ke atas, kata Ibnu Qayyim. Kalau naik ke kepala, punya istri halal, cantik, cuma dilihat terus, nggak bisa dirasain, gimana perasaan suami? Dimintai terus, sorry mas, aku nggak move on sama kamu, aku dendam sama kamu. Nah, akhirnya coba apa? Si suami akhirnya apa? Coba, kata Ibnu Qayyim sebutkan, laki-laki kalau nggak dikeluarin spermanya akan timbul was-was. 1, 2, akan timbul sarak. Apa itu sarak? Penyakit ayan. Suaminya ayanan kalau nggak ibu layani. Kenapa? Karena sperma itu panas. Panas di otak itu bikin apa? Sarak. Hawa terlalu panas. Makanya kalau ada anak epilepsi, laki-laki epilepsi, terapinya orang Arab disebutkan tahun 600 Hijriah, obatnya epilepsi adalah dengan labu kuning. Karena labu kuning itu dingin, mendinginkan kepala. Juga bisa labu kuning diperes, ditumbuk, dikompreskan ke kepala untuk mendinginkan kepala yang sifatnya panas. Makanya panas dari sperma kalau naik ke atas, otak ikut panas, timbul sarak. Nah, kemudian kalau sperma nggak dikeluarin, kata Ibnu Qayyim, yatahallal ila sumum, bisa menjadi racun. Coba bayangin, kasihan suami ibu, spermanya jadi racun dirinya sendiri. Ya, makanya udah wanita kalau nggak mood, Anda nggak mood, jangan gara-gara ngelayani suami apa? Saya nggak mood mas, jangan. Anda nggak mood, tapi kalau karena Allah walaupun nggak mood, serahkan diri Anda. Udah selesai. Anda ibadah walaupun nggak mood, itulah jihadnya kaum wanita. Ya, tugasnya ibu-ibu nggak bisa diwakilkan untuk melayani suami. Kalau cuci piring bisa pakai ART, asisten rumah tangga, nyuci baju, ngepel. Tapi kalau urusan suami nggak bisa dikasih ke ART. Nah, ibu-ibu harus apa? Siap melayani, nggak bisa diwakili. Nah, barakallahu fiik. Itu ya, ternyata apa? Konsep itu ayat hadis bisa masuk, coba bayangin. Coba kita lihat juga surat Yusuf ayat 84. Allah berfirman, ya. Ya. Allah berfirman dalam firman-Nya apa? Surat Yusuf ayat 84. Wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini memutih, buta. Siapa? Dua mata Nabi Yakub, ya. Dua mata Nabi Yakub. Karena apa? Karena sedih, panik, marah. Sedih kenapa? Berpisah dengan Nabi Yusuf berapa tahun? 40 tahun. Kemudian panik kenapa? Panik khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Kemudian marah. Marah kenapa? Marah sama saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, akhirnya gara-gara sedih, panik, ini buta. Kalau teori kedokteran modern, ya, teori kedokteran modern zaman sekarang, dokter dari Mesir berkata, orang sedih, ya, kalau berlebihan akan menyebabkan apa? Adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat akan menyebabkan insulin turun. Kalau insulin turun akan menyebabkan apa? Gula darah naik. Kalau gula darah naik akan menyebabkan apa? Katarak diabetik. Nah, fadhil.
Sudah cukup. Kan ada yang Baik, siap. Insyaallah khair. Taib. Kalau orang sedih, adrenalin naik, insulin turun, gula darah naik, katarak diabetik, matanya kena katarak. Makanya Nabi Yakub buta karena katarak diabetik. Ini teori modern. Adapun teori klasik kembali kepada sini, ginjal. Ya. Teori tadi masuk ke sini. Kalau orang sedih sifatnya panas atau dingin? Panas atau dingin? Panas atau dingin? Dingin. Anak tanya ibu-ibu coba ya. Ibu-ibu yang sering sedih sama suaminya. Ibu-ibu panas atau dingin orang sedih? Dingin. Panas, Bu. Kok tahu? Iya. Kalau orang sedih suka ngambek, sensitif, tensi naik, kemudian sakit mah, kemudian sulit tidur, ya. Ini rata-rata apa? Orang sedih, ya. Makanya ketika sedih tadi ginjal dibakar. Teori ini, kalau sudah dibakar, api ke jantung kecil. Api ke jantung kecil. Kalau ke jantung kecil termasuk api ke arah mata juga kecil. Maksudnya darah ke arah mata kecil. Disinilah jadi mata kabur lama-lama plus buta. Ini teorinya dokter klasik. Bisa dipahami? Makanya ibu-ibu jangan suka jadi wanita yang baperan. Suaminya ngomong ngambek, ya. Suaminya apa? Ngambek, nangis nggak jelas, marah nggak jelas. Ini perlu diruqyah biasanya. Nah, makanya itu ya penting. Ibu-ibu jangan suka jadi orang ngambek. Kalau ngambek cepet tua. Nah, kok bisa? Bener omongan orang tua kita. Kalau ngambek cepet tua. Karena apa? Karena tadi ginjalnya tadi apinya banyak dibuang. Apinya banyak dibuang. Makanya apa? Sampai Nabi SAW sudah bersabda, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian wahai kaum laki-laki, ciri-ciri istri kalian calon penghuni surga? 1. Al-wadud, istri yang sayang sama suami. Makanya jangan dibentakin terus. Kalau anda pengen jadi wanita penghuni surga, ya, suami cuma satu dibentakin terus. Kerja di luar sampai rumah udah dibentakin terus. Kesian dia, ya. Bidadari yang di langit sampai teriak mendoakan apa? Mendoakan agar ibu-ibu celaka kalau membentak suami, mendolimi suami. Apa kata para bidadari? Qatalakillah, ya, celakalah kalian, ya. Fa innahu dakhilun yushiku ayufariqaka ilaina. Dia itu hanya seperti tamu bagi kalian. Sebentar lagi suami kalian akan menghadap kami. Maka jangan dolimi suami kalian. Mereka calon suami kami di surga. Subhanallah. Ya, makanya kalau ibu-ibu lihat para suami itu umurnya lebih pendek. Ibu-ibu banyak yang panjang-panjang umurnya. Karena mereka lebih lelah, stresnya banyak, kerja di luar. Itu perjuangan. Mereka itu layaknya tamu. Makanya apa? Disayangi tamu yang sebentar ini. Ya. Itu rahmatullah. Al-wadud. Kemudian al-walud, istri yang bisa banyak anak. Jangan kayak sekarang, nikah tapi apa? Child free, gak pengen punya anak. Nikah tapi cita-citanya apa? Pengen anaknya nanti boneka aja. Nah. Kemudian apa? Al-aud. Al-aud apa? Yaitu istri yang bisa mendatangkan manfaat pada suami. Kalau diajak ngelayanin, langsung terima, gak ditolak. Kemudian yang terakhir apa? Allati idza dulimat qalat hadza yadi fawqa yadik, ya. Istri kalau didolimi oleh si suami, si istri berkata, ini kedua tanganku ada pada tanganmu, silakan kau apakan diriku, kedua mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho dengan diriku. Subhanallah, ajib. Nah, 1001 istri kayak gini belum tentu ada. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau istri ngomong kayak apa, suami ngomong kayak apapun, udah jangan baper, Bu. Anggaplah anda terdolimi. Kalau anda terdolimi, udah ridhoin aja dah. Nah, itu apa? Termasuk apa?
mindset kejiwaan. Tadi kita bilang masalah mayoritas wanita itu makanan dari luar. Dari dalam masalah wanita mayoritasnya apa? Karena kejiwaan. Ini makanya masalah kaum wanita mayoritasnya ini dua ini. Kejiwaan tadi juga gitu. Makanya kalau sama suami kejiwaan Anda mindsetnya gimana? Tuh penting. Kalau Anda terus nyimpen dendam, marah, termasuk penyebab haid nggak teratur juga karena stres. Nah, sering pipis terus karena stres. Makanya paling enak move on dari rasa sedih. Itu saja sepertinya bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ada kuis dari senior kita ini. Barakallahu fiik. Insyaallah ini dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di website saya. Pertama ada 6 di mungkin salah singkat-singkat. Kita mulai dari pertanyaan yang lebih awal masuk ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, menurut diagnosa dokter, saya kena gerd asam lambung disertai dengan anxiety disorder dan juga IBS, radang shock. Saat ini sedang menjalani pengobatan. Beberapa waktu lalu telinga mulai berdenging dan sering pusing, beliau. Persis. Kemudian saya ke dokter THT, diagnosa tonitis dan gangguan keseimbangan. Nah, apakah ini ada hubungan antara GERD asam lambung dengan tonitis ini? Atau tonitis timbul karena pengaruh lain? nah. Demikian pertanyaannya, mungkin sudah ada solusi. Baik, barakallahu fiik. Apa yang Anda tanyakan jawabannya seperti di papan tulis, persis. Ya, sebenarnya Anda mengalami GERD. Ya, sakit mah udah plus GERD ini. Ya. Mayoritas karena apa? Karena pikiran. Ima Anda takut berlebihan di musim pandemi. Ima Anda mungkin merasakan gaji suami sedang berkurang pendapatannya di musim pandemi, jadi ikut stres. Ya, ima Anda ada masalah suami istri. Ima Anda sedang difitnah, mikir atau dendam, sudah muncullah kasus-kasus seperti ini. Dan apa yang Anda sampaikan sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Telinga berdenging, kepala keliengan, mata kabur, sering pipis, itu sudah efeknya. Sudah jelas bahwasanya Anda ginjalnya sedang lemah. Ya, kalau Anda pergi ke dokter, Anda akan dibilang tinnitus dan gangguan keseimbangan. Obatnya dikasih dokter apa? Paling piridoksin, vitamin B6. Mereka nggak pakai teori yang kita sebutkan tadi. Teori ginjalnya panas, panasnya dibuang. Nggak pakai. Tapi pakai teori apa? Teori ala mereka. Ini gangguan pada saraf. Padahal kalau teori Islam tadi disebutkan apa? Sebabnya. Karena sebab tadi itu seperti kisahnya Nabi Yakub. Ya. Maka obatnya apa? Pertama, obati sedih Anda. Anda mengalami anxiety disorder, gangguan cemas, panik. Kenapa? Karena Anda sedang lemah iman. Lemah iman kepada Allah. Ya. Apa terkait apa? Terkait takdir baik dan takdir buruk. Ya. Paling enak kalau kondisi seperti ini, sering hadiri kajian akidah dan tauhid. Biar anxiety disorder Anda sembuh. Kemudian banyakin baca Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Qur'an itu ada padanya kesembuhan. Bikin apa? Hati Anda tenang. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya, Anda harus cepat move on dari rasa sedih. Tingkatin takdir kepada Allah, baik dan buruknya, manis dan pahitnya takdir, ya. Sehingga apa? Anda merasakan takdir Allah itu semua indah. Takdir buruk itu menurut Anda. Tapi di sisi Allah, semuanya Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Ditinggal suaminya meninggal kena COVID. Tuh, gak sembuh-sembuh sampai sekarang sedihnya.
Nah, padahal masih banyak calon suami yang lainnya jadi suami Anda, ya kan? Nah, seperti Ummu Salamah ketika ditinggal suaminya, ya kan? Ummu Salamah mengucapkan ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam min. Ini mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Berharap apa? Ini apa? Musibah ini untuk menghapus dosa dia dan digantikan musibah ini dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ummu Salamah nggak mau nikah dengan laki-laki manapun. Kenapa? Karena dia merasa Abu Salamah adalah suami yang terbaiknya bagi dia. Rajin ibadah, puasanya kuat, akhlaknya baik, baik terhadap istrinya. Jadi dia nggak mau nikah sama sahabat yang lainnya, kecuali yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata dipinang sama Rasulullah. Coba. Nggak ada solusi kecuali apa? Beriman dengan takdir Allah ini. Jangan bilang kayak mereka, ya, takdir buruk memang kejam, tak mengenal perasaan. Memangnya Anda bikin tenda biru, ya. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Jangan pernah suudzon dengan Allah sama sekali. Baik sangka selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, move on dari rasa sedih. Kemudian apa? Nabi sebutkan dari hadis Jabir, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Kalau Anda sedang sedih, jangan beli biskuit. Kalau Anda sedang sedih, jangan makan apa? Pecel Madiun, tambah sedih. Sedih sifatnya panas, dikasih pecel Madiun, tambah panas. Ya, Anda sedih, banyak makan sate kambing, tambah panas. Ya, Anda sedih apa? Pakai talbinah. Talbinah itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Orang sedih sifatnya panas, tepung gandum sifatnya dingin. Sekaligus tepung gandum ini sebagai tonik bagi ginjal. Menghidupkan lagi api yang tadi hilang, dikasih support lagi ginjal tuh sama tepung gandum. Subhanallah. Ya, kalau lagi sedih, ingat zikir yang diajarkan Rasulullah ketika sedih. Intinya apa? Kembali pada tauhid. Coba kalau Anda sedih, apapun masalah Anda, mau anxiety disorder atau karena stres-stres yang tadi kita sebutkan, ya, baca doa, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Coba ketika orang sedih apa? Tauhidnya ditingkatin. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, perbaikilah diriku, semua urusanku ya Allah. Ya Allah, gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Coba. Begitu pula Nabi Yunus ketika sedih ditelan ikan paus, gak ada jendela, gak ada cahaya, gak tahu dia lagi di mana di dalam perut ikan paus. Dia hanya doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. Nah, semoga apa? Allah hapuskan dosa Anda karena sedih. Kenapa? Sedihnya Anda itu menghapus dosa. Nabi sudah bersabda, ma min hammin wala ghammin wala huznin wala adha wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu anhu khataya. Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa lelah, rasa capek, rasa sakit, semua itu kecuali apa? Untuk menghapus dosa kita. Sedihnya Anda untuk menghapus dosa. Tapi ya jangan sedih terus, ya. Nah, move on dari sedih. Kalau orang sedih, Anda yakin Anda sholatnya tidak khusyuk. Makanya cepat move on, ngeluh sama Allah. Jangan sedih, ada masalah sama suami, bikin status, cerita ke akhwat-akhwat yang lainnya. Sudah aibnya suami bocor. Nah, nasallahu, bukan solusi. Nasallahu afiyah. Fadhil berikutnya. Kemudian yang kedua, izin bertanya Ustaz, qadarullah anak saya ada masalah di rahim. Setelah melalui pemeriksaan ditemukan uterus sebelah kiri buntu dan terakhirnya ganda, bentuknya lof. Kemudian 1 minggu yang lalu operasi uterus dan ada kista coklat. Tidak operasi karena masih kecil, kata dokter tidak masalah.
Yang ingin saya tanyakan satu, apakah ini bisa menjadi penyebab belum dikaruniai omongan atau omongan? Betul banget. Kemudian yang kedua, makanan apa yang bisa membuat subur dan kuatnya rahim pasca operasi? Nah, ini semua diantaranya masalah si ibu ini nggak hamil, kista ada, bentuk rahim seperti love. Sebenarnya bukan hanya bentuk rahim ganda seperti love, tapi kenapa? Karena tadi korpus luteum, tingkah lakunya korpus luteum yang tadi di ovarium berlebihan sehingga apa? Dinding rahim jadi tebal, bentuknya seperti love, kebetulan seperti love, ya. Nah, karena tebal tadi dinding, ya. Nah, solusinya apa? Solusinya walaupun nggak dioperasi, perbaiki pola makan. Kalau hormon sudah normal, dengan sendirinya dinding rahim nanti akan normal, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Kemudian kista juga akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pola makan seperti apa? Ikuti kajian nanti malam. Nah, besok pagi dan besok duha. Nah, di dalam buku yang sudah Anda dapat itu saja. Dan semoga Allah jadikan Anda ibu yang subur. Pertanyaan berikutnya. Apakah suami yang seorang perokok berat juga berpengaruh pada lemahnya syahwat dan juga lemahnya sperma? Nah, barakallahu fiik, subhanallah. Kalau ada yang ditanya, laki-laki atau perempuan ditanya, apakah rokok baik untuk kesehatan? Kalau dia jawab betul, rokok itu ada manfaatnya, berarti jawaban dari orang yang sombong. Kenapa? Karena batarul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. 1% pun nggak ada kebaikannya. Ya. Dan dokter sudah mengingatkan, pabrik rokok aja sudah diingetin sama pemerintah. Kalau bikin rokok harus ada syarat di rokok ditulis, awas rokok membunuhmu, awas rokok bikin kanker, awas rokok bikin keguguran, awas rokok bikin kanker pada lidah, ya, gusi, awas rokok bisa kanker lambung, kanker paru-paru. Sudah diingetin. Dan subhanallah, ajibnya pemilik pabrik rokok gak mau ngerokok. Nah, wah ini kan ajib. Dia sudah tahu itu bahaya. Kalau sudah tahu bahaya dilakukan, berarti apa? Dia menjerumuskan dalam malapetaka, bahaya. Kalau ada yang tanya lagi, mana dalilnya larangan rokok? Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada. Tapi dalam ilmu fikih mereka pakai cara istishab. Istishab itu apa? Geret dalil sehingga perlakuan tersebut, amalan tersebut masuk dalam dalil ini. Digeret dalil itu. Di antara firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Makanya rokok membunuhmu. Ya, ditulis. Makanya satu hisapan rokok ada yang mengatakan mengurangi umur 5 menit. Ya, karena banyak sel-sel yang mati. Ya, semua umur milik Allah. Allah yang mengetahui. Nah, tapi ada sebab-sebab situ yang menyebabkan seseorang itu sakit. Bisa jadi bukan hanya 5 menit, bisa jadi langsung berapa tahun. Ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW, la dharar wa la dhirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Itu nggak boleh. Ternyata rokok bisa membunuh orang lain. Ada seorang dokter mendapatkan seorang baby, anak kecil meninggal. Ditanyai istrinya, apakah suami ibu merokok? Iya merokok, tapi ngerokoknya di luar rumah. Iya ngerokok di luar rumah, tapi asapnya nempel pada baju. Terus bayi itu digendong sama bapaknya. Asap rokoknya yang nempel pada baju masuk ke hidungnya, ternyata menyebabkan si bayi meninggal. Nah, satu tetes nikotin pada rokok diteteskan di ruang tertutup dan anjing dimasukkan, dalam hitungan 5 menit anjing itu tewas karena hanya satu tetes nikotin. Coba, membahayakan. Ya, gak heran kalau rokok bikin apa? Bikin lemah syahwat. Kenapa? Merusak peredaran darah. Orang rokok menyebabkan darah itu kental, rusak. Kalau dalam kedokteran modern nggak ada istilah darah rusak, tapi dalam pengobatan klasik ada darah kotor, darah rusak dibahas. Ya, orang rokok pertama paru-parunya terbakar, ada yang lubang-lubang, sehingga apa? Ketika dia bernafas sudah nggak sehat.
Ketika nafasnya sudah nggak sehat karena paru-paru rusak, oksigen yang masuk ke dalam hidung sedikit, kemudian ada oksigen yang masuk darah juga sedikit, plus darahnya rusak, darahnya hitam, sehingga ketika mengalir ke alat vital sudah kurang oksigen, darahnya kurang nutrisi, darahnya rusak, ya sudah, termasuk kemampuan dia untuk understanding nggak mampu lagi. Nah, kenapa? Karena ngerokok, ya. Nah, dan lain halnya, banyak hal yang akan ditimbulin. Nah, barakallahu fiik. Itu saja. Coba bayangin, apa ibu senang punya suami ngerokok? Ya. Kalau katanya Ustaz Yazid, kalau ibu-ibu nyium suami ibu yang suka ngerokok kayak nyium asbak. Oh itu subhanallah, bau rokok, subhanallah. Tangannya bau rokok, bajunya bau rokok, sholat bau rokok. Pernah Rasulullah SAW marah ketika ada sahabat yang aromanya ada aroma bawang putih. Rasulullah, termasuk mujizat yang diberikan Rasulullah bisa melihat yang di belakang Rasulullah sebagaimana kedua mata bisa melihat depannya ketika sholat. Rasulullah bisa melihat. Dan Rasulullah mencium aroma bawang putih. Setelah salam, Rasulullah bilang, siapa yang makan bawang putih? Rasulullah nggak suka. Kenapa? Malaikat apa? Tata'addal malaikat kama yata'adda ibnu Adam. Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Rasulullah terganggu, malaikat juga terganggu. Ditanya, siapa yang makan bawang putih? Saya, Rasulullah. Ya. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya konsumsi bawang putih karena saya punya penyakit dada. Nggak tahu asma atau semisalnya. Kenapa? Ini menunjukkan asma sifatnya dingin, para sahabat menggunakan bawang putih karena sifatnya panas. Dikonsumsi bawang putih, ya, mentah-mentah. Makanya disebutin untuk mematikan aroma bawang putih itu apa? Tobkhuha atau tobkhuh. Dengan masak, bisa digoreng, bisa direbus, bisa dikukus, bisa difermentasi. Itu apa? Untuk mematikan aromanya bawang putih. Ya, ini sahabat makanya mentah-mentah. Ya, ini bawang putih dikonsumsi sahabat. Kenapa? Karena sebagai obat. Itu pun sama Rasulullah nggak boleh kalau ketika sholat, makruh. Lah rokok nggak sebagai obat. Kecium aromanya, bekas tangannya, bajunya, tentunya lebih dibenci kan? Ya, bau kaos kaki bukan sebagai obat. Ya, baunya juga ganggu. Ya. Nah, nasallahu alaihi, insyaallah itu. Pertanyaan berikutnya. Berikutnya, ini pertanyaan sudah menumpuk 5 kali lipat. Insyaallah. Apa penyebab sumbatan pada saluran tubuh dan bagian tubuh? Sumbatan pada saluran tuba falopi. Nah, sumbatan pada tuba falopi bisa jadi, makanya Bu, kalau punya anak perempuan cepat dinikahin. Kalau ibunya yang selektif, anaknya santai, Bu aku seneng kok sama dia. Sebentar nak, aku Bu aja yang milih nak. Kan kasihan si anaknya ini. Ya, makanya Nabi sudah bersabda, kalau ada orang laki-laki yang agamanya diridhoi, agamanya baik, jangan ditolak anak laki-laki yang ngelamar nih. Cepat nikahin. Kenapa? Fitnah bagi anak Anda. Ya. Makanya apa? Di antara sebabnya tubanya menyempit. Kenapa? Karena lama nggak nikah-nikah. Makanya kalau ada wanita nikah umur 40 tahun, biasanya tubanya sudah kering dan menyempit. Makanya dokter-dokter obsgin, ya, dokter SPOG, kalau ada wanita sudah nikah tua, tubanya nyempit, ditiup biar lebar lagi. Nah, diantaranya itu ya. Makanya apa? Cepat-cepat dinikahin. Ya, kemudian apa? Sekali lagi pola makan. Bisa jadi tadi karena apa? Masalah pada hormon. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Apa penyebab badan terasa sakit semua setelah berhubungan dengan suami? Ketika saya mau datang bulan, badan terasa sakit semua dan mood kurang nyaman. Bolehkah kita menolak ajakan suami untuk bagaimana? Nah, kalau wanita mendapat udzur, ya seperti sakit, itu termasuk udzur syar'i, tidak mengapa. Dan biasanya sakit semua ini terkait dengan hormon. Hormonnya yang kacau. Kenapa hormon kacau? Karena Anda makannya kakean pola. Ya, nggak pakai pola makan, tapi kakean pola ketika makan. Jadinya kacau hormon. Hormon kacau ini bikin masalah. Ya. Hormon kacau plus
ditambahi asam urat numpuk, kolesterol numpuk, udah tambah sakit semua tuh badan. Belum ditindis sama suaminya, nasallahu alaihi. Nah, wah ini tambah sakit, sudah jatuh ketimpa suaminya, ya, ketimpa tangga lagi. Nah, itu saja, perbaiki pola makan Bu ya. Itu. Silakan berikutnya. Anak saya badannya kurus, susah makan, maunya hanya minum susu, buahnya maunya hanya semangka, mohon solusinya. Nah, badannya kurus, nggak nafsu makan, ya. Ini sama, pola makan juga jadi masalah. Caranya apa untuk nambah nafsu makan? Di antaranya ajak dia gerak, olahraga. Kenapa? Olahraga memperbaiki metabolisme dia, pencernaan dia. Kemudian jangan kasih si anak ini cemilan. Biasakan makan pada jamnya. Jangan dikasih cemilan. Kalau dikasih cemilan dia akan mengacaukan apa? Keseimbangan tubuh dia. Ya. Nak makan, enggak Bu, sudah nyemil tadi. Akhirnya nyemil terus. Tanya coba, jujur tanya pada ibu yang punya anak ini. Ibu sering ngasih cemilan enggak gitu coba. Nah, karena kalau cemilan akhirnya apa? Dia konsen dengan cemilannya, akhirnya menu makanannya enggak dimakan, enggak dipenuhi. Padahal menu makanannya ibu sudah siapin sehat-sehat, tapi gara-gara cemilan sudah enggak nafsu makan. Itu ya. Kemudian apa? Kemudian ajak dia makan bersama temennya. Ketika ngelihat temennya makan, saat itu dia nambah nafsu makan. Ya, kadang perlu trik-trik untuk menambah nafsu makan pada anak. Seperti anak-anak sebelumnya apa? Sukanya susu terus, nggak suka makan. Ketika kumpul sama anak-anak di usianya, makannya kenceng sampai detik ini, masya Allah, makannya kenceng juga. Nggak perlu pakai vitamin padahal. Nah, barakallahu fiik. Insya Allah itu. Kemudian, Ustaz, apabila kita melakukan KB yang setiap bulannya tidak mengeluarkan darah kotor yang sering keluar, apakah akan berefek penyakit di jangka panjang pada wanita? Dan adakah cara lain selain KB untuk menjaga jarak kehamilan? Barakallahu fiik. Efek KB dan respon tubuh pada KB itu beda-beda. Ya. Tergantung apa? Tubuh kita. Ada orang yang pakai KB, misalkan pakai IUD. Ada yang masya Allah normal-normal aja. Kalau nggak cocok, langsung haidnya nggak teratur. Ya, kemudian apa? Obesitas, gemuk, nafsu makan bertambah. Ada yang timbul jerawat, beda-beda. Ada yang pakai pil nggak cocok. Ada yang cocoknya pakai suntik. Ada pakai ini, pakai itu, beda-beda. Nah, tergantung reaksi tubuh. Dan ada yang sampai menyebutkan sebagiannya efek yang paling buruknya bisa menimbulkan kanker. Efek paling buruk ya sekian persennya. Nah, ini semua apa? Namanya sesuatu yang nggak normal. Tubuh itu normal, head normal, hormon normal. Ketika dikasih untuk pengendali hormon yang harusnya head dikeluarin, nggak dikeluarin gara-gara sesuatu ini, maka dia mengacaukan sesuatu yang sudah normal. Maka timbul masalah. Makanya Syekh bin Baz diantaranya juga ulama yang lainnya berfatwa untuk wanita yang nantinya mau umroh, lebih baik kalau haid ya biarin haid, jangan minum obat pencegah haid ketika umroh haji. Kenapa? Karena akan menimbulkan doror, apalagi yang diminumnya berjangka panjang. Nah, alhasil haid KB yang paling mending KB seperti apa? Menggunakan kondom. Permisi akramakumullah. Laki-laki menggunakan kondom atau wanitanya menggunakan kondom. Yang lebih aman lagi apa? Uzlah. Apa itu uzlah? Yaitu ketika ejakulasi membuang sperma di luar. Tapi ini bikin masalah mubadir, spermanya dibuang di luar. Nah, paling enak udah hamil ya hamil. Nah, kalau kira kurang dari 2 tahun, khawatir dengan anak sebelumnya, usulkan KB tapi seperlunya. Jangan sampai KB permanen. KB permanen haram. Ya, karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan rezeki dan lain sebagainya. Terus kemudian syarat KB itu harus dengan persetujuan suami. Ya, kalau suami nggak setuju, jangan KB. Karena butuh keridhaan suami, ya. Nah, itu rahimakumullah jami'an di antara pendapat para ulama. Yang berikutnya, Ustaz, jika menyusui hanya sebelah, apa dampaknya? Karena ini dampak bagi perkembangan
Anak pengen tanya, kenapa sih nyusuin sebelah? Sebelahnya untuk siapa? Anaknya nggak mau. Nah, anak nggak mau bisa jadi mungkin puting susunya terlalu besar, atau mungkin puting susunya kurang dibersihin. Makanya bersihin puting susu itu pakai apa? Cuka apel yang diangetin, dibersihin biar kotoran-kotoran pada puting hilang. Kemudian apa? Jadi putingnya lebih tipis, lebih mudah untuk mengeluarkan susu. Ada sebabnya si baby kenapa nggak nyusu. Kadang ketika bayi baru lahir, bayi nggak mau nyusu. Kenapa? Bibirnya kecil, pentilnya ibunya besar, sehingga anaknya matanya kuning tuh. Nah, itu diantara sebabnya. Nah, ini yang demikian ini akan membahayakan siapa? Si ibu. Nggak imbang tuh. Akhirnya bisa apa? Bisa menjadikan benjol. Ya, apa? Benjol di depan areola mamai. Itu yang hitam-hitamnya ibu itu di belakang dikit nanti keras. Kalau dibiarin keras-keras terus bisa menjadi tumor. Ya, kalau memang si anak nggak mau sebelahnya, mungkin ibu bisa pakai bispam, pakai pompa, biar keluar. Kalau dia nggak mau nyusu sebelahnya, susunya sebelah nggak mau disusuin, udah keluarin tuh. Ya, pakai brispam, pompa, jangan pompa yang satunya itu. Ya. Nah, abinya yang pompa, jangan. Nah, sini pakai pompa nih. Ya. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin, nggak boleh suami nyusu pada istrinya. Karena nanti apa? Masuk mahram, masuk seperti anaknya sendiri, nggak boleh. Namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Itu dipompa. Kenapa? Kalau nggak jadi keras. Ya, dibuang. Kalau memang nggak satunya dibuang. Nah, kalau sudah keras, terlanjur keras, bisa dikompres dengan cuka apel yang diangetin. Cuka apel taruh di atas, misalkan panci kecil, angetin. Setelah itu ambil kain, ya, kompresin pada payudara. Nah, itu insya Allah barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir karena sudah lewat dan pertanyaannya sangat menarik. Kali ini kita akan berbincang bagaimana seorang ini masalah klasik ini. Nah, ini masalah klasik dan kontemporer. Nah, pertama, ya, sekali lagi, ibu harus mau berbagi. Apalagi ibu sakit. Kalau ibu sakit nggak bisa ngelayanin suami, si suami bisa terjatuh zina. Hukumnya poligami itu berubah-ubah, tergantung kondisi suami. Bisa hukumnya boleh, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib kalau dia takut zina, bisa makruh kalau niatnya poligami untuk balas dendam sama istrinya. Ya, beda-beda. Kalau si ibu sakit, kan kasihan si suami. Ya, bisa terjatuh zina. Ini terkait dengan kehormatan si suami juga gitu. Kalau suami sudah takut zina, kondisi istri seperti ini, nggak perlu izin pun juga boleh. Daripada dia zina, mending selamatin diri dia dengan poligami. Nah, di Jazair ada muhadharah wanita ini satu aula besarnya sekitar 6 kali masjid ini. Semua isinya wanita bercadar. Seorang ustadzanya bicara, kalian harus mau berbagi katanya. Kalau kalian jujur, kalian jangan sampai melarang istri kalian poligami katanya. Kalian resapi. Orang yang umurnya pendek rata-rata laki-laki. Bayi yang baru lahir rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Ya, ingat, poligami nggak bikin rumah tangga Anda pecah. Poligami bukanlah perusak rumah tangga Anda. Justru kalau Anda sadari poligami, sekian banyak hal positif yang bisa didapatin. Ternyata orang yang poligami, si suami lebih sayang pada istri yang sebelumnya. Pertama, makanya jangan dibilang poligami akhirnya apa? Cinta terbagi, akhirnya nggak sayang sama Anda. Sebaliknya, suami tambah sayang. Ada yang alasan, mas, aku nggak mau poligami. Kenapa, Dek? Kan Rasulullah poligami setelah Khadijah meninggal. Pertama jawabannya, Dek, kalau aku meninggal duluan gimana, nggak kayak Rasulullah? Nggak sempat poligami, Dek. Kemudian yang kedua, Rasulullah setelah Khadijah meninggal kemudian poligami. Ternyata Rasulullah sampai akhir hayatnya sering menyebut nama Khadijah. Ternyata tambah sayang. Tuh, ternyata bukan alasan. Ada yang nggak terima itu anak-anak. Nah, barakallahu fiik. Ini apa?
khawatir, ini kehormatan kalau terjatuh zina, naudzubillah. Ya, apalagi istri sudah nggak bisa ngelayanin dan tobiatnya laki-laki demikian. WHO menyebutkan bahwasanya sekarang setelah musim pandemi Covid, rata-rata yang meninggal kaum laki-laki, sekarang perbandingan laki sama wanita sudah 1:40. Rasulullah sudah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal muncul, perbandingan laki dan wanita pada saat itu 1:40. Dalam riwayat 1:50. Ini kita sekarang sudah kata WHO, ya, walaupun WHO nggak tahu hadisnya Rasulullah kayak gini, tapi dia nggak masuk Islam. Ya, 1:40 nih sekarang nih. Setelah musim pandemi Covid, ya. Fa itu rahimanakumullah jami'an. Sekali lagi itu hanya ketakutan yang ditimbulkan setan. Apa yang dilakukan setan? Inna syaitana ya'idukumul faqr, kata Allah. Setan itu membuat kalian takut dengan kemiskinan, kefakiran. Ketika poligami bukan tambah fakir, tambah rizki. Kenapa? Allah ngasih rizki dengan satu kepala sama dua kepala. Satu istri, dua istri, beda. Rizki melalui suami. Bukan ketika nikah tambah lagi rezekinya tambah, itu bukan hanya rezekinya istri pertama saja, juga ada padanya rezeki istri kedua. Anak tambah, Allah sudah kasih rezeki, tapi apa? Karena setan menjanjikan kemiskinan di mata Anda sangat ketakutan dengan rezeki yang dibagi-bagi, cinta yang dibagi-bagi. Nasallahu alaihi. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Walaupun kami juga belum bisa poligami, minimal teori sudah disampaikan. Nah, barakallahu fiik. Itu saja, ya, semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Kalau ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan semua syariatnya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah di atas al-haq, dan semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid, di atas keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pada maghrib kita akan mulai kajian tentang pola makan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah demikian tadi Ibu sekalian, kajian pertama, ya, sangat menarik. Belum semua pertanyaan bisa